di hari raya Idul Adha. Di tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan hari raya Idul Adha. Pada tanggal tersebut, umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Korban berasal dari bahasa Arab korban, yang berarti dekat, disebut dengan al-udhiyah, dan adidahiyah, yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi kerbau, dan kambing, disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya Ka'amma telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Al-Kautsar 1:3. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Al-Hajj 36. Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. H.R. Tirmizi. Kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi pernah berkurban dengan 2 kambing kibas yang sama-sama berwarna putih, kehitam-hitaman, dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim, dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jadza. Powell berumur 1 tahun. Hai Ahmad dan Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir, aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai jadza. Rasulullah menjawab, berkurbanlah dengannya. H.R. Bukhari dan Muslim. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Jika itu menyulitkanmu, maka sembelilah domba jadza. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Rafi bahwa Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang keduanya berwarna putih, bercampur hitam lagi dikebiri, karena dagingnya lebih enak dan lebih lezat. Untuk kurban
disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari Idul Adha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari-hari tasyrik, baik malam ataupun siang. Setelah 3 hari tersebut, tidak ada lagi waktu penyembelihannya. Dalam berkurban dibolehkan bergabung jika binatang korban itu berupa onta atau sapi kerbau, karena sapi kerbau atau unta berlaku untuk 7 orang. Jika mereka semua bermaksud disunahkan bagi orang bertakarub yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah bersabda, "Makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah." Dalam hal ini, para ulama mengatakan, yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Daging kurban boleh diangkut, dipindahkan sekalipun ke negara lain, akan tetapi tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Dan tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurbannya untuk dimanfaatkan, dimakan,